Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai kode etik profesi akuntan publik. Namun, apa yang saya sampaikan di sini hanya sebagian kecil dari isi kode etik tersebut. Untuk file lengkapnya dan secara keseluruhan, bahkan detailnya, dapat di-download di website iap.or.id. Nah, mengapa kita perlu kode etik profesi akuntan publik? Karena anggota IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, bertindak dalam lingkungan berkepentingan publik, yaitu untuk masyarakat luas, sehingga harus menjaga kepercayaan publik atau public trust. Isi dari kode etik itu sebagian besar intinya mengenai independensi dan professional skepticism, di antaranya dan lebih detailnya terdiri dari integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, dan professional behavior. Sejarah singkat dari kode etik yang telah disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia diawali pada tahun 2008 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI) yang diadopsi dari IAASB IFAC. Kemudian mengalami perubahan dan pengembangan di tahun 2019 yang diterbitkan oleh Komite Etika Profesi IAPI. Kode etik di tahun 2019 ini diadopsi dari IESBA dari IFAC. Kemudian di tahun 2020 diterbitkan yang terbaru juga oleh Komite Etika Profesi di IAPI. Adopsinya juga sama, namun berkolaborasi antara IAPI, IAI, dan IAMI. IAI itu Ikatan Akuntan Indonesia dan IAMI untuk yang akuntan manajemen. Jadi bisa dikatakan kode etik profesional akuntan publik ini juga menyesuaikan apa-apa yang diatur di kode etik IAI dan IAMI. Perbedaan dengan kode etik akuntan Indonesia, dari sisi judul, untuk kode etik akuntan Indonesia itu ada dua, diterbitkan oleh IAI dan IAMI, sementara untuk profesi akuntan publik itu langsung spesifik kode etik profesi akuntan publik. Nah, ini gambaran covernya dari kode etik tersebut. Secara terminologi, perbedaan antara kode etik profesi akuntan publik dengan kode etik akuntan Indonesia, di mana secara bahasa atau terminologi, kode etik akuntan Indonesia ini mengacu pada individu akuntan yang bekerja di bisnis dan akuntan yang berpraktek melayani publik dan kantornya. Jadi bisa dikatakan kode etik akuntan Indonesia adalah untuk profesi akuntan. Sementara kode etik profesi akuntan publik mengacu kepada individu yang memenuhi persyaratan sebagai anggota. Jadi bedanya di sini kalau kode etik akuntan untuk profesi akuntan, sementara kalau kode etik profesi akuntan publik adalah untuk anggota IAPI. Dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan ADART IAPI, yang terdiri dari akuntan publik itu sendiri, pemegang CPA, Certified Public Accountant, selain akuntan publik, dan anggota lainnya termasuk individu yang mempunyai register negara atau CA Chartered Accountant yang menjadi anggota IAPI. Jadi kalau di kode etik profesi akuntan publik itu adalah untuk anggota IAPI, sementara kalau untuk kode etik akuntan Indonesia adalah profesi akuntan. Walaupun kode etik akuntan Indonesia ini walaupun dia bukan menjadi CA atau sudah beregister negara, tapi kalau sudah berprofesi menjadi akuntan yang berpraktek di bisnis dan melayani publik, maka sudah harus mengikuti aturan yang terdapat di Kode Etik Akuntan Indonesia. Jadi lebih luas ya, kalau Kode Etik Profesi Akuntan Publik ini lebih sempit, hanya untuk anggota dari IAPI itu sendiri. Secara struktur, Kode Etik Profesi Akuntan Publik terdiri dari daftar istilah, termasuk daftar singkatan, yang ada di isi atau bagian isi dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik.
Kemudian di bagian 1 mengenai kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Di bagian kedua mengenai anggota yang bekerja di bisnis. Di bagian ketiga mengenai anggota yang berpraktek melayani publik. Dan bagian 4A dan 4B mengenai independensi. Independensi untuk bagian 4A adalah independensi dalam perikatan audit dan perikatan review, sedangkan yang 4B untuk jasa assurance lainnya. Tanggal efektifnya untuk kode etik profesi akuntan publik ini berlaku sejak 1 Juli 2020. Bagian 1, 2, 3, 4A dan 4B ini sudah berlaku di 1 Juli 2020, namun khusus bagian 4A pada seksi 540 akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 atas perikatan audit dan review laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Jadi kalau akuntan publik itu melakukan proses audit dan review atas laporan keuangan pada tahun 2022, atas periode laporan keuangan tahun 2022, maka sudah menggunakan 4A seksi 540. Kepatuhan terhadap kode etik ini merupakan prinsip perilaku profesional yang mensyaratkan anggota untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Beberapa ketentuan dan peraturan yang berlaku bisa saja berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam kode etik profesi akuntan publik. Nah, jika ada perbedaan tersebut, anggota harus segera menyadarinya dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya ditemukan perbedaan bahwa di salah satu peraturan perundang-undangan itu adalah A, namun di kode etik profesi akuntan publik itu adalah B. Nah, anggota IAP atau yang dikenakan di kode etik profesi akuntan publik ini harus segera menyadari perbedaan tersebut dan memilih yang mana yang lebih ketat, kecuali dilarang dalam peraturan tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan publik, anggota harus mengidentifikasi terjadinya pelanggaran tersebut, kemudian mengevaluasinya mengenai dampak yang signifikan, dan mengevaluasi dampaknya terhadap kemampuan anggota untuk mematuhi prinsip dasar etika. Nah, ketika terjadi hal tersebut, anggota harus sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai, dan segera menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang relevan. Artinya di sini jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan publik, anggota itu harus segera mengidentifikasi pelanggaran tersebut, mengevaluasinya, kemudian mengevaluasi dampak terhadap kemampuan anggotanya. Kemudian dan segera harus mengambil tindakan, apakah harus dilaporkan atau tidak. Adik-adik mahasiswa, mengenai prinsip dasar etika yang tadi sempat disampaikan di bagian awal, terdiri dari 5 hal, yaitu integritas. Integritas di sini adalah sikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Artinya, dalam kondisi apapun, dalam hubungan profesional dan bisnis, kita harus mengedepankan sikap lugas dan jujur. Tidak memiliki hal-hal yang dapat mempengaruhi etika kita. Nah, integritas di sini sebenarnya lebih tinggi dari hanya sekedar jujur. Bahwa anggota itu harus ada sinkronisasi antara apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan, terutama dalam hubungan profesional dan bisnis. Kemudian, yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas di sini adalah tidak mengkompromikan ketimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Artinya di sini, auditor, akuntan publik, itu harus memiliki sikap objektivitas, yaitu dia tidak boleh memihak pada salah satu pihak tertentu sehingga menguntungkan pihak tersebut dan bahkan merugikan pihak yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan. Nah, di sini bisa kita peroleh dengan mengikuti berbagai PPL, pendidikan profesi, pelatihan profesi berkelanjutan yang
diadakan oleh IAPI atau juga IAI untuk tetap mempertahankan pengetahuan kita dan update terhadap keilmuan dan kondisi yang ada sekarang. Kemudian bertindak sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Jadi juga kompetensi dan kehadiran profesional ini mengacu kepada standar yang lainnya. Yang keempat adalah kerahasiaan. Sebagai anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Anggota harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut dan hanya menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang saja. Yang terakhir adalah perilaku profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi anggota. Jadi perilaku profesional di sini bisa dikatakan adalah menjaga nama baik profesi anggota Ikatan Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi menjaga nama baik profesi agar tidak mendiskreditkan profesi akuntan publik. Nah, dalam situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika yang tadi disampaikan, akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Jadi kita memilih misalnya kita melakukan objektivitas. Namun bisa bertentangan dalam hal itu ya, dalam kondisi saat itu bisa bertentangan dengan prinsip dasar etika yang lainnya, misalnya kehati-hatian profesional. Nah, dalam hal ini anggota mungkin bisa harus melakukan konsultasi dengan beberapa pihak, yaitu pihak lain dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, asosiasi profesi seperti IAPI dan IAI, juga IAMI, kemudian kepada regulator, misalnya Kementerian Keuangan, atau juga bisa ke penasihat hukum. Namun, tidak membebaskan anggota dari tanggung jawabnya untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik. Jadi di sini boleh juga anggota memilih untuk melepaskan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik kepentingan tersebut. Kerangka kerja konseptual jika terjadinya ancaman atau pelanggaran etika, maka anggota harus mengidentifikasi ancaman tersebut, apakah berdampak terhadap dirinya sendiri, atau orang-orang terdekatnya, atau bahkan berdampak kepada organisasi tempat ia bekerja, dan bahkan bisa juga mempengaruhi nama baik dari profesi akuntan publik. Jadi harus diidentifikasi ancaman tersebut, memberikan dampak kemana. Kemudian mengevaluasi ancaman tersebut, apakah pada level yang bisa ditoleransi atau mungkin pada level yang cukup berat, kemudian segera mengatasi ancaman. Dalam mengatasi ancaman ini, bisa dengan melakukan konsultasi seperti yang tadi disampaikan, agar bisa mengatasinya secara cepat dan tepat. Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, anggota harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan pertimbangan profesional. Kemudian, tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan. Kemudian, menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Jadi, tiga hal ini dapat membantu anggota untuk menerapkan kerangka kerja konseptual yang tadi, yaitu mengidentifikasi ancaman, mengevaluasi ancaman, dan mengatasi ancaman. Adik-adik mahasiswa, pembahasan berikutnya ini adalah mengenai isi dari kode etik profesi akuntan publik yang sangat penting, yaitu dalam hal pertimbangan untuk perikatan audit, perikatan review, dan perikatan assurance lainnya. Ketika kita sebagai anggota itu melakukan perikatan atau memberikan jasa audit, review, dan assurance lainnya, kita harus memiliki sikap independensi. Apakah independensi itu? Independensi bisa dikatakan kita bebas dari hal-hal yang dapat mengganggu kita untuk mengambil keputusan secara tepat sesuai dengan standar yang berlaku. Independensi dibagi dua, yaitu independensi dalam pemikiran atau independence in mind, dan independensi dalam penampilan atau independence in appearance. Kalau dalam penampilan ini sangat mudah untuk dideteksinya, karena independensi dalam penampilan ini bisa terlihat oleh orang. Contohnya adalah ketika kita diminta untuk melakukan audit pada perusahaan yang ternyata kita memiliki saham yang cukup signifikan di perusahaan tersebut. Nah, ini akan sangat terlihat oleh orang lain
sehingga dapat merusak independensi atau sikap bebas kita untuk melakukan pertimbangan profesional. Atau bisa juga organisasi atau klien yang kita audit itu ternyata di dalamnya atau pimpinan direksinya merupakan salah satu anggota keluarga kita. Nah, ini tentu sangat terlihat bagi orang lain sehingga independensi dalam penampilan kita sangat terganggu. Jika hal itu terjadi, maka kita bisa menarik diri untuk tidak melakukan jasa audit tersebut. Namun, yang sulit adalah menerapkan independensi dalam pemikiran atau in mind. Nah, independensi dalam pemikiran di sini adalah sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional kita. Jadi di sini hanya kita yang tahu, karena ini sikap mental ada di dalam diri kita sendiri. Apakah sikap mental kita bisa terganggu oleh suatu kondisi yang memungkinkan kita terpengaruh untuk mengambil keputusan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan profesional ketika melakukan audit, review, dan jasa assurance lainnya. Jika kita merasa mulai terganggu independensi kita, karena ini kita sendiri yang tahu, maka kita bisa menarik diri dari jasa tersebut. Kemudian yang kedua, selain independensi adalah skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional ini berdasarkan standar audit, standar perikatan review, dan standar perikatan assurance lainnya yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, anggota yang berpraktek melayani publik disyaratkan untuk menerapkan perikatan audit, perikatan review, dan perikatan assurance lainnya. Skeptisisme profesional dan prinsip dasar etika yang dijelaskan dalam prinsip dasar etika adalah konsep yang saling berkaitan. Jadi konsep skeptisisme profesional dan prinsip dasar etika yang tadi integritas, objektivitas, dan seterusnya itu berkaitan dengan skeptisisme profesional. Anggota yang berpraktik melayani publik disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melakukan perikatan audit, perikatan review, dan perikatan assurance lainnya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai sebuah konsep kehati-hatian kita, tidak mudah percaya atas apa informasi yang kita terima, namun secara profesional. Artinya tidak berlebihan juga bernegatif thinking. Jadi berbeda ya, skeptisisme profesional dengan negative thinking terhadap orang lain. Contoh-contoh penerapan skeptisisme profesional dalam audit bisa contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya dalam prinsip dasar etika integritas, di mana anggota itu bersikap lugas dan jujur ketika mengemukakan perhatian atas suatu posisi yang diambil oleh klien dan melakukan permintaan keterangan tentang informasi yang tidak konsisten. Jadi kalau misalnya ada informasi, untuk menerapkan integritas ini kita harus jujur dulu. Seketika kita memiliki sikap mental lugas dan jujur ini, kita harus melakukan permintaan keterangan. Jadi mengkonfirmasi, mengumpulkan bukti agar kita bisa mengambil kesimpulan secara tepat. Kemudian dalam hal objektivitas, anggota mengakui keadaan atau hubungan seperti kedekatan dengan klien. Jadi ini adalah bentuk kehati-hatian atau skeptisisme profesional kita. Agar kita bisa menjaga objektivitas kita, maka kita harus mengakui bahwa kalau kita punya kedekatan atau hubungan dengan klien yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional atau bisnis kita, maka kita harus menegakkan atau menerapkan skeptisisme profesional ini. Jadi kehati-hatian kita harus tinggi. Dan mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut terhadap pertimbangan anggota ketika mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang terkait dengan suatu hal yang material pada laporan keuangan klien. Jadi, dalam menerapkan skeptisisme profesional dan prinsip dasar objektivitas ini, kalau kita mengakui bahwa kita sudah ada hubungan dan kedekatan dengan klien, maka kita harus benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dampak dari hubungan tersebut, agar kita tetap bisa melaksanakan objektivitas dalam penugasan. Kemudian, dalam hal kompetensi dan kehati-hatian profesional, anggota menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien tertentu untuk mengidentifikasi secara tepat risiko salah saji yang material. Kemudian, merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat dan menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit telah cukup dan tepat dalam keadaan tersebut.
Jadi dengan kompetensi dan pengetahuan yang kita miliki, tentunya kita harus memahami juga informasi-informasi atau pengetahuan yang relevan dengan industri klien kita sendiri. Dan kemudian mengidentifikasi resikonya, merancang prosedur audit yang tepat, kemudian kita menerapkan pengetahuan tersebut yang kita miliki dalam menilai secara kritis apakah bukti audit itu cukup dan tepat. Jadi sangat berhati-hati secara profesional. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, isi lengkap dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik dapat di-download di website ini, www.iap.or.id. Kemudian jangan lupa di-follow sosial media dari IAP, yaitu untuk Facebook iap.official, Twitter dan Instagram IAP_official. Dan ini nomor kontak yang bisa dihubungi untuk tanya lebih lanjut. Jadi di sini saya hanya menyampaikan sebagian kecil saja dalam rangka memperkenalkan apa itu Kode Etik Profesi Akuntan Publik kepada mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal yang masih belum dipahami, dapat kita diskusikan di kelas atau di komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk menjadi CPA Indonesia Trusted Professional.